Akhir pekan kemarin, Formula E kembali ke Cina untuk pertama kalinya sejak 2019 dengan balapan di Shanghai. Seri ke-11 dan 12 musim ini memiliki banyak cerita, dari duel kualifikasi yang beda tipis, Jaguar yang tampil bagus, hingga terjungkalnya Pascal Wehrlein di seri ini. Kami akan mengulas poin dari E-Prix Shanghai 2024. Kami ingin sedikit membahas bagaimana seri E-Prix Shanghai ini bisa terwujud. Seri ini mengisi slot 25 Mei di kalender musim 10. Namun karena E-Prix Jakarta tahun ini batal, maka seri Shanghai dibuat 2 balapan. Karena Shanghai cukup dadakan masuk kalender, akan sulit bagi Formula E menyiapkan sirkuit di tengah kota Shanghai. Oleh karena itu, Formula E membalap di Shanghai International Circuit yang fasilitasnya sudah tersedia. Selain itu, Formula E juga bisa menghemat pengeluaran mereka dengan membalap di sirkuit permanen seperti ini. Formula E menggunakan layout berbeda dengan F1, di mana setelah tikungan 8, Formula E langsung lurus untuk kembali ke garis start. Kejadian aneh terjadi saat free practice 1 E-Prix Shanghai, di mana 5 mobil berhenti di trek saat sesi baru dimulai. Penyebabnya adalah karena software terbaru yang diberikan WAE selaku pemasok baterai rupanya bermasalah. Sesi FP1 terhenti selama sekitar 50 menit. Tim pun menginstal software yang lama. Kejadian yang agak aneh di era Gen 3 ini untungnya tidak berlarut-larut. Hari Sabtu di Shanghai diawali Jean-Eric Vergne yang meraih pole position setelah mengalahkan Oliver Rowland di final kualifikasi. Ini jadi pole position ke-16 di Formula E, menyamai rekor Sébastien Buemi. Walaupun Vergne sendiri sempat ragu akan kebenaran catatan tersebut. Balapan hari Sabtu berjalan 29 lap, dan pemakaian energi yang tinggi di sirkuit ini membuat pembalap mengemudi dengan hemat dan saling bertukar posisi di paruh pertama balapan. Pascal Wehrlein cukup kuat di sini, Jean-Eric Vergne perlahan mundur, ditambah ia sempat disenggol Oliver Rowland. Jelang akhir balapan, Wehrlein mendapat perlawanan dari duo Jaguar, Mitch Evans dan Nick Cassidy. Baterai yang lebih sedikit membuat Wehrlein harus akui keunggulan Evans yang memenangkan balapan, sementara Nick Cassidy finish ketiga. Namun setelah balapan, Nick Cassidy terdengar tidak senang karena ia seakan ditahan Jaguar agar tidak menyalip Evans, padahal baterainya lebih banyak. Di hari Minggu giliran Jack Hughes yang raih pole position kedua musim ini. Ia meraihnya setelah unggul 0,001 detik dari lawannya di final kualifikasi, Stoffel Vandoorne. Jika divisualisasikan, selisih tersebut di sirkuit Shanghai setara dengan 3 cm. Namun di balapan, Hughes harus akui keunggulan Antonio Felix da Costa yang tampil hebat dan raih kemenangan kedua musim ini. Hughes patut berbangga, karena finish kedua ini jadi podium pertamanya di Formula E. Di posisi ketiga hari Minggu ada pembalap Andretti Norman Nato yang raih podium pertama musim ini setelah terakhir di E-Prix Roma Race 2 musim lalu. Pasca balapan, da Costa menyanjung efisiensi mobil Porsche yang bagus untuk balapan bergaya peloton seperti ini. Ia juga bercerita bahwa dirinya melakukan kerjasama dengan Andretti agar mereka juga bisa meraih podium. Sayangnya untuk Pascal Wehrlein, ia alami pecah ban dan harus puas finish ke-20. Sementara itu Nick Cassidy finish ke-4, dan ini membuat jarak mereka berdua di klasemen saat ini menjadi 25 poin dengan 4 balapan tersisa. Sempat bersinar dengan meraih 6 podium, Oliver Rowland seperti hilang momentum di Shanghai. Meskipun masih finish ke-4 di hari Sabtu dan ke-10 di hari Minggu, hasil yang sedikit menurun ini membuat peluangnya meramaikan perebutan juara dunia jadi mengecil. Juara dunia bertahan Jake Dennis juga tidak raup banyak poin di Shanghai, dengan finish ke-5 di hari Sabtu dan ke-11 di hari Minggu. Dennis merasa dirinya sudah tersingkir dari perebutan juara dunia, karena ia kini tertinggal 54 poin dari Nick Cassidy. Apresiasi kami berikan kepada Nick de Vries yang akhirnya cetak poin untuk kali pertama musim ini. Lewat finish ke-7 di hari Sabtu, kini seluruh pembalap reguler musim ini telah mencetak poin. Perkembangan Mahindra sejak awal musim sudah mulai terlihat, dan mereka semakin rapat dengan ERT yang jadi saingan terdekatnya. Nick Cassidy memimpin klasemen setelah Shanghai dengan 167 poin, disusul Pascal Wehrlein dengan 142 poin dan Mitch Evans 132 poin. Jaguar memimpin klasemen tim dengan 299 poin,
disusul Porsche dengan 226 poin, dan Nissan 157 poin. Untuk klasemen lengkapnya silahkan kunjungi media sosial Formula Gledek. Setelah ini, Formula E akan jeda sebulan sebelum ke Portland, Amerika Serikat, tanggal 29 dan 30 Juni. Ikuti terus keseruannya dengan mengikuti media sosial kami. Like, share, dan beri komentar kalian soal balapan di Shanghai kemarin. Terima kasih telah menonton.